Film dimulai dengan benda terbelah, lemari, pohon, hingga air hujan. Kemudian adegan berganti saat seorang wanita berjalan menaiki tangga sambil mengoceh sendirian tentang kemalangan hidupnya menghadapi majikan yang galak. Ketika tiba di atas, wanita tersebut bertanya pada seorang pria yang berdiri di depan pintu kamar. Itu adalah pengawalnya. Wanita itu meminta tuan mereka sarapan. Kepala perawat itu kemudian masuk perlahan-lahan dan memanggil-manggil nama, Chairman Joe. Di dalam seorang pria yang sedang tertidur tampak hidungnya mengendus-endus sesuatu. Tuan mereka bernama Jo Hong Bin. Dia menjawab supaya wanita itu membuatkan sarapan yang lezat untuknya supaya ada selera makannya. Tapi jika belum siap, maka wanita itu dipersilakan kembali ke tempatnya. Hong Bin kemudian menebak jika pembantunya itu pasti sikat gigi dengan pasta gigi 7080 yang dibilas dengan mouthwash berwarna orange. Hal itu membuat pembantu itu terkejut, kenapa majikannya bisa tahu. Hong Bin belum berhenti. Dia kemudian memberitahu si wanita kalau di lantai bawah, para tukang masak sedang mempersiapkan dua makanan tradisional Korea serta sarapan khas Amerika. Dia mengungkapkan mereka itu tidak tahu apa yang diinginkannya. Makin membuat pembantu itu merasa aneh. Hong Bin mengeluhkan tentang hidungnya yang makin sensitif belakangan ini. Pengawal berdiri di depan pintu kantor. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa kantuk yang menderanya. Ketika dia menguap, Hong Bin berteriak dari dalam supaya pria penjaga tidak menguap. Sementara itu di dalam, Hong Bin sedang memarahi dua anak buahnya karena penjualan terus menurun. Dia mengambil laptop, kemudian melemparkannya tepat ke wajah anak buahnya yang bicara. Hong Bin pun pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika ditinggalkan, mereka berdua mengeluh tentang betapa kejamnya bos mereka itu. Mereka berdua juga berniat ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka baru akan pindah. Di mobil, Hong Bin kembali marah kepada dua orang anak buahnya yang duduk di kursi depan mobil. Hal itu dikarenakan aroma minyak rambut mereka. Hong Bin kemudian menyuruh mereka untuk menepikan mobil dan menyuruh mereka keluar. Akhirnya dia menyetir sendiri. Ketika ditinggal, dua anak buah Hong Bin mengeluh kenapa hidung bos mereka menjadi sensitif belakangan ini. Sementara itu, saat menyetir Hong Bin mendengar berita di radio bahwa pada waktu tengah malam, terlihat seseorang menebang pohon di sepanjang perumahan dan jalan-jalan kota. Anehnya, potongan yang dibuat bukannya horizontal melainkan vertikal. Kejadian itu bukan pertama kalinya. Polisi menduga hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak waras. Adegan berpindah, di mana ada seorang bapak-bapak yang sedang marah pada wanita muda. Bapak itu curiga kalau wanita muda yang mengontrak di tempatnya tinggal bersama teman-teman prianya. Tapi wanita muda itu tidak mengaku. Di dalam kamar kontrakan wanita itu memang tidak ada apa-apa selain barang-barang yang penuh menyesaki ruangan. Tapi di luar jendela ada 5 pria berdiri untuk sembunyi. Karena tidak menemukan apa-apa, bapak kos itu keluar. Dan ternyata salah seorang temannya yang bersembunyi, tersangkut di wastafel, sehingga membutuhkan bantuan para pria lainnya. Saat berusaha mengeluarkan teman yang tersangkut, 4 pria ini bersuara gaduh sekali. Sehingga, bapak kos kembali dan memergoki mereka. Tak ada yang bisa mereka katakan. Pria berbaju biru berlari menuju rumah sakit. Dia mengabari akan segera sampai di sana dalam beberapa menit. Hong Bin menjenguk dua anak buahnya yang sebelumnya dilempari barang-barang. Dia memberikan surat promosi kepada pengawalnya untuk dibacakan pada kedua anak buahnya, Kim Seo-go dan Oh Jo-on-sik, yang terbaring di ranjang rumah sakit. Seo-go dipromosikan menjadi direktur umum, sedangkan Jo-on-sik dipromosikan menjadi direktur Departemen Pengembangan Ide. Saat dibacakan Hong Bin terus menutupi hidungnya, karena tidak tahan bau rumah sakit. Tapi tiba-tiba dia mencium bau yang lain. Kemudian Hong Bin keluar kamar dan masuk ke kamar yang lain. Di sana, dia menemukan salah satu bilik yang tertutup tirai semuanya. Suara pria, wanita cekikikan terdengar. Itu adalah Sedong bersama 5 teman prianya. Rupanya temannya yang tersangkut harus dibawa ke rumah sakit. Hong Bin terus mengendus dan bergumam, "Tai He." Begitu dia membuka tirai, seorang pria berbaju biru menerobos masuk ke dalam bilik. Hong Bin mundur beberapa langkah menjauh, tapi hidungnya terus mengendus. Sedong akhirnya keluar. Ketika Sedong lewat, Hong Bin membayangkan bunga-bunga yang sedang bermekaran, penuh warna dan wangi.
Si pria berbaju biru kemudian menyusul Sedong keluar. Dan hancurlah imajinasi Hong Bin. Pria berbaju biru bertanya apa Sedong mau pergi ke Global Games? Sedong mengiyakan dan menyatakan bahwa dia akan mendapatkan monstro kembali. Pria berbaju biru bertanya apa Sedong tidak tahu pria macam apa Hong Bin itu? Sedong mengaku tahu. Hong Bin adalah pria yang punya fans di internet dan pemilik galeri. Namanya cukup terkenal di kalangan remaja. Pria berbaju biru mengajukan satu pertanyaan, apa Sedong yakin kalau Hong Bin akan mengembalikan perusahaan yang telah dibelinya? Sedong mengatakan bahwa yang diinginkannya bukan perusahaan, melainkan hanya monstro saja. Nama pria baju biru itu adalah Sung Wan. Ia menjelaskan kalau Hong Bin tertarik pada perusahaan mereka karena monstro. Lagi pula bagaimana Sedong tahu siapa Hong Bin ini? Wajahnya tidak pernah dipublis, bahkan di internet sekalipun. Sedong tidak peduli, dan memberitahu Sung Wan alasan Hong Bin tidak memiliki foto adalah karena wajah Hong Bin seperti iblis. Kemudian Sedong naik ke bis. Tak disangka ternyata di sana ada Hong Bin. Dikatain iblis oleh Sedong, Hong Bin bertanya pada Sekretaris Ko, apa dia terlihat seperti iblis? Sekretaris Ko yang baru keluar dari mobil kaget dengan pertanyaan itu. Kemudian, Hong Bin menyuruh Sekretaris Ko menyiapkan mobil. Mereka harus sampai ke kantor sebelum Sedong. Di dalam mobil, Hong Bin terus saja memerintahkan Sekretaris Ko dan sopir Jo untuk melajukan mobil lebih cepat. Tapi sopir Jo menabrak bemper mobil orang. Sekretaris Ko terdiam ketika dia melihat seorang pria agak tua sedang berhadapan dengan sopir Jo. Sekretaris Ko membungkuk memberi salam, sambil bertanya apa baik-baik saja. Pria itu balik bertanya apa dirinya terlihat baik. Sedong sedang melihat ponselnya di bus. Sepertinya dia sedang mencari profil Hong Bin, tapi tidak ada. Kemudian dia ditelepon seseorang yang memberi kabar bahwa Dong Geun berencana kabur ke Amerika. Hong Bin kesal ketika kaca mobilnya diketuk oleh pria yang mobilnya ditabrak. Dia pun akhirnya terlibat pertengkaran, yang membuat emosi Hong Bin meningkat. Langit pun menghitam seolah hendak turun hujan. Sekretaris Ko melihat keadaan semakin gawat. Setelah meminta maaf pada si pria tua, Sekretaris Ko mengangkat Hong Bin di pundaknya dan pergi menuju ke sasana tinju. Sesampainya di sana, dia segera menjatuhkan Hong Bin di ring tinju. Hong Bin marah dan melampiaskannya pada Sekretaris Ko. Hong Bin baru sadar. Dia memejamkan mata untuk merasakan Sedong. Hong Bin bersama Sekretaris Ko dan sopirnya tiba di kantor, namun Sedong belum ada di sana. Sedong rupanya pergi ke bandara untuk mencegat Dong Geun kabur ke Amerika. Ketika masuk, Sedong menemukan Dong Geun sudah selesai mengantri penukaran tiket. Dia langsung bertanya apa Dong Geun mau melarikan diri ke Amerika? Dong Geun mengaku bahwa dia tak memiliki pilihan lain. Sedong bertanya sambil menangis kenapa Dong Geun tega menjual perusahaan yang telah mereka bangun selama ini? Gara-gara Dong Geun, teman-teman pria Sedong menderita. Namun Dong Geun seolah sudah menutup mata hatinya. Dia hanya meminta maaf dan langsung kabur. Sedong pun mengejarnya. Saat itu, di bandara, tampak seorang wanita tua tengah membawa seorang bocah laki-laki yang kebelet pipis. Sesampainya di depan toilet, mereka berdiri persis di sebelah Sedong. Si wanita tua kemudian menyuruh bocah laki-laki tersebut ke toilet. Ketika ditinggal si bocah ke toilet, wanita tua itu menerima telepon dari seseorang. Ketika Sedong dan si wanita tua sedang menunggu orang yang mereka tunggu, tiba-tiba muncul dua pria memanggil nama si wanita tua, Eliza. Melihat kedatangan mereka, Eliza langsung kabur. Secara refleks, kedua pria itu mengejar tapi salah satu dari pria itu terantuk kakinya dan terjatuh, dan hampir saja menyentuh Sedong. Sedong menggampar wajah si pria. Dia kemudian menginjak-injak si pria. Begitu pula dengan Sung Wan yang baru keluar. Dia ikutan menginjak-injak pria tersebut. Mereka semua akhirnya dibawa oleh polisi. Pada akhirnya, Sedong, Sung Wan dibebaskan. Tapi si pria yang bernama Kim Guangjo tetap ditahan atas tuduhan pengancaman, pemerasan, dan pelecehan. Di luar kantor polisi, seorang petugas menyerahkan bocah laki-laki pada polisi. Polisi mengajaknya ke dalam kantor polisi. Melihat polisi yang ramah, bocah laki-laki itu teringat kejadian dulu. Dia pun menangis. Sedong kemudian menenangkan bocah tersebut selama beberapa waktu. Setelah tenang, dia memberitahu kalau petugas polisi akan membawa bocah itu ke ibunya.
Sedong, Sungwan berjalan pergi, tapi bocah laki-laki itu kembali menangis. Hong Bin ada di sebuah ruangan ketika melihat foto-foto kenangannya bersama Taihe. Dia menggumam bahwa dirinya telah mencium aroma Taihe, tapi begitu dicari ternyata Taihe tidak ada di sana. Kemudian, kita akan disuguhi adegan kilas balik saat Hong Bin bersama Taihe. Di saat mereka berdua sedang bermesraan, pria tua, yang mobilnya ditabrak mobilnya Hong Bin, datang. Pria tersebut mengingatkan Taihe untuk tidak dekat-dekat dengan Hong Bin. Karena Taihe, Hong Bin, berasal dari dua strata sosial yang berbeda. Hong Bin melempar lampu, tapi itu belum menghilangkan kemarahannya. Justru sebaliknya, dia makin marah. Lampu kamar berkedap-kedip. Sekretaris Ko yang melihat kilat di langit malam, buru-buru pergi ke tempat Hong Bin. Tubuh Hong Bin mulai keluar pisau. Lampu seluruh kota mati. Hujan turun. Hong Bin berjalan keluar jendela. Di sanalah dia pingsan. Pembantu Hong Bin mendapat telepon dari wanita tua yang membawa bocah laki-laki di bandara. Wanita tua itu menyuruhnya untuk memberitahu Hong Bin jika putranya yang berumur 6 tahun sudah datang. Putra dari ibu bernama Kim Taihe. Namun si pembantu takut untuk membangunkan Hong Bin. Hong Bin bangun dan menemukan Sekretaris Ko berdiri menatapnya. Sekretaris Ko menjelaskan kalau dia menemukan Hong Bin tidur di kantor dalam kondisi demam. Hong Bin bertanya apa Sekretaris Ko sudah menemukan tempat tinggal Sedong? Sekretaris Ko mengiyakan. Dia memberi laporan bahwa sopir Jo melihat Sedong naik taksi ke rumah. Selanjutnya kita melihat Sedong sedang menggendong bocah laki-laki yang ditemuinya di bandara. Bocah laki-laki itu tertidur pulas. Saat sedang jalan, Sedong ditelepon Dong Geun. Dong Geun memberitahu Sedong kalau Hong Bin punya niatan menemuinya. Dia kemudian melewati Hong Bin yang berdiri menyapanya. Sedong berhenti dan berbalik menatap Hong Bin. Hong Bin memejamkan mata dan berusaha menghirup aroma napas Sedong. Sedong membawa masuk bocah laki-laki yang dibawanya ke rumah, sementara Hong Bin menunggunya di luar. Setelah menyelimuti bocah laki-laki itu, Sedong berniat keluar. Tapi bocah laki-laki itu bangun dan memegang sebelah kaki Sedong, menahannya keluar. Bocah laki-laki itu tidak mau ditinggal. Karena itu kemudian Sedong berteriak-teriak dari jendela untuk memanggil Hong Bin. Mendengar namanya dipanggil Hong Bin celingak-celinguk. Lalu, Hong Bin melihat Sedong dari jendela yang berada dekat dengan kakinya. Sedong menyuruh Hong Bin kembali, karena bocah laki-laki yang bersamanya tidak bisa ditinggal. Dia memberitahu akan menemui Hong Bin besok di kantor. Hong Bin tidak mau dan memaksa Sedong mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Dia minta monstro dikembalikan, supaya bisa diselesaikan dengan format ponsel. Sedong menjelaskan kalau mereka ingin membuat mobile messenger dengan karakter monstro. Saat Sedong memberi penjelasan Hong Bin berhenti dan memejamkan matanya. Hong Bin seolah mencium aroma yang keluar dari mulut Sedong. Melihat hal tersebut, Sedong pelan-pelan menutup jendelanya. Hong Bin membuka matanya. Sedong terkejut dan langsung menutupnya. Hong Bin menahan dengan kepalanya, sehingga terjepit. Dia minta Sedong membukanya, tapi Sedong memaksa menutupnya. Kemudian Sedong mengirim Sungwan pesan teks dan memberitahu kalau dirinya takut dengan Hong Bin yang sangat aneh. Hong Bin bertanya apa Sekretaris Ko tahu, kalau ternyata Sedong memiliki anak? Sekretaris Ko mengatakan bahwa dirinya tidak tahu sama sekali. Sedong berdiri di depan kantor Hong Bin. Dia menatap gedung besar tinggi itu dari luar. Di dalam kantor, Sekretaris Ko mendapat telepon dari kepala pembantu rumah tangga Hong Bin, bahwa semalam ada yang menelpon, yaitu seorang wanita dan menyebut nama Kim Taihe. Sedong masuk ke kantor Hong Bin. Di sana dia disambut oleh resepsionis yang menanyakan tentang jadwal pertemuan. Sedong memberitahu kalau dia ada di sana atas perintah Sekretaris Ko. Resepsionis pun mengizinkan Sedong masuk. Ketika pintu terbuka, Sedong disambut oleh Sekretaris Ko. Lalu Sedong masuk ke dalam. Sekretaris Ko kemudian memperingatkan Sedong untuk tidak membuat Hong Bin marah. Jika Sedong sampai melakukannya, maka itu akan membuat cuaca memburuk. Hujan akan turun di sore hari. Sedong tampak tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Sekretaris Ko. Karena itu, Sekretaris Ko mengajaknya masuk saja tanpa banyak bicara lagi. Sesampainya di dalam, Sekretaris Ko menunggu Hong Bin selesai bermain game. Beberapa lama kemudian Hong Bin selesai bermain game.
Setelah itu Sekretaris Ko meninggalkan mereka berdua untuk bicara. Hong Bin langsung bicara panjang lebar tentang kesalahan Sedong dan teman-temannya, yaitu membuat grafiti di dinding rumahnya. Lalu Hong Bin memaki Sedong. Sedong meminta Hong Bin tidak bicara kasar padanya. Hong Bin tidak peduli dan dia menawarkan Sedong untuk menukar biaya ganti rugi tembok rumahnya dengan monstro yang dibuat Sedong dan kawan-kawannya, dan Sedong harus bertanggung jawab atas luka yang ada pada pipinya. Sedong menyuruh Hong Bin diam selama 1 menit. Hong Bin mempersilakan dan mengambil weker monyet sebagai batas waktu berpikir bagi Sedong. Sedong memegang kepalanya selama 1 menit. Ketika waktunya selesai, Sedong bertanya apa benar Hong Bin yang memintanya bertemu. Kenapa? Hong Bin menjawab tidak apa-apa, hanya masalah wewangian. Tapi Hong Bin tidak melanjutkannya karena merasa yang salah adalah hidungnya. Dia bertanya apa yang Sedong inginkan sekarang. Sedong memberitahu kalau monstro adalah milik mereka. Hong Bin tidak sepakat, pasalnya dia telah membelinya dari Dong Geun. Tapi Sedong belum menyerah. Dia menyebutkan masih ada beberapa bug yang butuh diselesaikan oleh orang-orangnya di monstro tersebut. Itu bisa diatasi jika mereka ikut dalam pengembangannya. Hong Bin menuduh Sedong mencari alasan untuk menjadi karyawan di perusahaannya. Sedong membantah. Bahkan dia mengaku pihaknya siap tidak dibayar. Syaratnya hanya satu, mereka harus mendapatkan copyright atas monstro. Sehingga, jika pembuatannya sudah selesai dilakukan, maka pihak mereka akan mendapatkan bagian atas keuntungan yang didapat. Sedong juga berjanji akan membayar biaya ganti rugi dari pagar dan luka di pipi Hong Bin. Sayangnya semua ide Sedong dimentahkan Hong Bin. Pada akhirnya Sedong pun berlalu. Dia merasa bisa mengerti atas keputusan Hong Bin. Hong Bin menahannya, dan bertanya apa yang akan dilakukan Sedong berikutnya. Sedong mengaku akan berpikir sambil mandi dan sarapan. Hong Bin tidak mengerti maksud Sedong. Kemudian Sedong menjelaskan jika sarapan, yang terdiri dari sup kacang, kimchi, bayam kering dan makrel adalah makanan terbaik. Bila semua makanan itu dimakan dengan semangkuk nasi dan dikunyah sebanyak 20 kali, maka akan membuat hati bahagia. Hal itu juga akan mengendalikan emosi jiwa. Sedong menyuruh Hong Bin untuk mencoba jenis sarapan itu dan berlalu. Di luar, Sekretaris Ko langsung bertanya apa yang terakhir dikatakan Sedong. Sekretaris Ko kemudian menjelaskan kalau Hong Bin sering ketinggalan sarapan, karena itu pasti ada menu bagus yang bisa dicoba. Sedong bertanya apa Sekretaris Ko menguping? Sekretaris tidak mengaku. Dia hanya ingin Sedong memberinya penjelasan tentang menu makan siang yang bagus buat bosnya. Lalu dia mengambil catatannya dan bersiap menulisnya. Sedong kesal dan berlalu. Kemudian, Hong Bin tengah makan dengan lahap ditunggu Sekretaris Ko dan juru masak. Di tengah kesibukannya makan, Hong Bin menggigit sesuatu. Sekretaris Ko langsung menatap juru masak. Hong Bin langsung menjungkir balikan meja. Sekretaris Ko keluar dan mencoret menu daftar makan yang ada di catatannya. Kemudian telepon berbunyi. Ketika diangkat, Sekretaris Ko agak terkejut, seseorang dari kantor polisi menghubunginya. Di dalam seorang pelajar dengan wajah berantakan berdiri menyambut kedatangan Hong Bin. Pelajar ini memanggil Hong Bin dengan sebutan kakak. Hong Bin tidak menggubris ucapan si pelajar yang mengaku adiknya. Dia bertanya kepada petugas kenapa dipanggil ke kantor polisi. Petugas mengatakan bahwa anak itu berkelahi dengan sesama pelajar. Dia mengaku adiknya Hong Bin, namun teman-temannya itu tidak percaya. Karena itu, mereka berkelahi. Petugas bertanya apa Hong Bin punya hubungan dengan Hong Jo, pelajar yang mengaku adiknya Hong Bin. Hong Bin memberikan kartu namanya dan mengatakan bahwa namanya benar Jo Hong Bin. Tapi dia sama sekali tidak memiliki adik. Setelah itu, Hong Bin langsung pergi diikuti Sekretaris Ko. Saat berjalan keluar, ayahnya berjalan menuju ke dalam kantor polisi. Ketika sampai di dalam, ayahnya segera mendekati Hong Jo yang segera berdiri. Tanpa basa-basi ayah memberi Hong Jo beberapa kali tamparan sambil memarahinya. Di luar dugaan, ketika ingin memberikan tamparan yang terakhir, Hong Bin memegang erat tangan ayahnya. Mendadak langit menjadi mendung. Sekretaris Ko melihat keluar jendela. Hong Bin memintanya berhenti karena orang-orang melihat ayahnya melakukan hal tersebut. Ayahnya meminta kalau seharusnya Hong Bin tidak ikut campur dalam urusannya. Dari tubuh Hong Bin, terutama punggung, mulai keluar besi tajam. Bahkan tangan ayah terluka karenanya.
Sekretaris Ko yang melihatnya buru-buru mendekati Hong Bin dan membuatnya pingsan. Di sebuah tempat, Sekretaris Ko bangun saat teleponnya berdiri. Ternyata telepon dari kepala pelayan Yun, yang memberitahu kalau Hong Bin tidak pulang dan tidak menghubunginya. Kepala pelayan Yun meminta Sekretaris Ko mengatakan apa yang dikatakannya kemarin kepada Hong Bin. Di dalam mobil, Hong Bin mengungkapkan kalau akhir-akhir ini dia makin kerap bermimpi. Segera setelah itu hidungnya jadi makin sensitif. Sekretaris Ko mengatakan bahwa dirinya telah menerima telepon aneh dari seorang wanita. Wanita ini mengajak seorang bocah laki-laki ke bandara, tapi justru kehilangannya dan mencari-carinya. Hong Bin meminta rinciannya, sehingga membuat Sekretaris Ko kebingungan. Hong Bin menyuruh Sekretaris Ko untuk tahu detailnya lebih dulu baru mulai bercerita. Sekretaris Ko langsung mengatakan bahwa dirinya mau melaporkan lagi hal yang sama. Sekretaris Ko mengaku sudah tahu detailnya. Sekretaris Ko mengulangi lagi laporannya yang sistematis. Hong Bin yang mendengar nama Kim Tae-hye sudah berdiri di belakang Sekretaris Ko. Dia bertanya kenapa nama Kim Tae-hye ada dalam laporan tersebut. Sekretaris Ko mengaku kalau dia hanya mendapat laporan dari kepala pelayan Yun. Hong Bin berteriak, menyuruh Sekretaris Ko memanggilnya sekarang juga. Detik berikutnya, Hong Bin sudah berada di ruang CCTV kepolisian bandara. Seorang polisi bandara menjelaskan padanya bahwa seorang wanita bernama Park Eliza terlihat membawa seorang bocah kemarin sore. Kemudian meninggalkan bocah itu sendiri, sementara Eliza sendiri bersembunyi. Hong Bin bertanya kenapa tidak ada nama Kim Tae-hye di sana. Si polisi bertanya apa Hong Bin tidak kenal Park Eliza dan bocah itu? Hong Bin mengaku tidak peduli pada keduanya. Orang yang dicarinya adalah Kim Tae-hye. Dia kemudian berteriak kenapa nama Tae-hye bisa muncul, tapi cerita Eliza dan anak itu sama sekali tidak berhubungan. Si polisi bandara mencoba menjelaskan kembali, tapi Hong Bin sudah tidak mendengar kata-katanya. Di benaknya, muncul ingatan tentang Tae-hye dan dirinya. Polisi bandara lalu berkata kalau mungkin saja anak itu adalah anak Hong Bin. Hong Bin lantas bertanya di mana anak itu? Polisi menjelaskan kalau dirinya mengirim anak itu ke suatu tempat. Sedong sedang duduk bersama anak yang dibawanya kemarin. Anak itu ternyata bernama Chang. Sedong mengatakan kalau Chang adalah malaikat penyelamatnya. Di saat dia butuh uang banyak untuk biaya operasi temannya, Chang dititipkan pada Sedong untuk diasuh. Ya, terpisah dari Sedong membuat Chang terus menangis. Pada akhirnya, pemerintah bersepakat bahwa Chang akan diasuh Sedong dengan biaya tertentu. Tapi kemudian Chang memberitahu bahwa dirinya bukanlah malaikat. Sedong bertanya terus apa? Chang mengatakan bahwa dirinya adalah suaminya Sedong. Mendengar jawaban itu membuat Sedong tersenyum. Kemudian, Chang membeli keperluan sehari-hari. Kemudian Chang melihat mobil polisi berjalan ke arahnya. Chang pun segera kabur melarikan diri tanpa pamit kepada Sedong. Padahal mobil polisi itu tidak menangkapnya. Polisi, Hong Bin, dan Sekretaris Ko keluar dari mobil yang mereka tumpangi. Polisi mengajak Hong Bin, Sekretaris Ko ke kediaman Sedong. Sementara itu Sedong mencari Chang. Hasilnya nihil. Sedong kembali karena mengira Chang akan pulang ke rumah. Tapi, ketika pulang ke rumahnya, Sedong menemukan ada 3 pria mencarinya, polisi, Hong Bin, dan Sekretaris Ko. Polisi segera bertanya apa Chang bersama Sedong? Sedong tidak menjawab dan langsung masuk ke rumah. Ketika tidak menemukan Chang di dalam, dia keluar lagi. Dan langsung berteriak, Chang, beberapa kali, berharap bocah kecil itu mendengar suaranya. Ketiga pria yang ada di sana segera mencari. Mereka menyisir beberapa blok dari situ. Namun belum ditemukan juga. Hong Bin kemudian mendekati Sedong dan mencengkeram kerahnya. Dia bertanya di mana Chang berada. Tiba-tiba terdengar suara Chang menyanyikan sebuah lagu. Hong Bin melepaskan cengkeramannya dan berjalan ke asal suara. Saat itu, dia melihat seorang bocah kecil sedang menutup telinga dan bernyanyi. Hong Bin berdiri terpaku. Ingatannya melayang pada saat Tae-hye dulu sempat mengatakan kalau punya anak akan diberi nama Chang. Begitu pula lagu yang dinyanyikan Chang sering didengarnya. Hong Bin berjalan beberapa langkah, dan dia kembali terdiam. Terpana oleh keberadaan Chang di sana. Episode 3. Hong Bin meyakini jika anak itu adalah anaknya. Karena perkataan Chang sangat mirip dengan Tae-hye, mereka mengatakan hal yang sama. Tak perlu tes DNA.
Chang berkata, ibu sudah meninggal. Hong Bin tak mempercayainya. Hong Bin menyuruh sekretaris Ko untuk mencari Tai He. Hong Bin akan menjaga anak itu. Namun Chang tak ingin permainan atau makanan atau apapun. Hong Bin kesal dan meminta anak itu berhenti menangis. Hong Bin terus berteriak dan memerintahkannya ini itu. Hong Bin bertanya pada sekretaris Ko tentang kabar Tai He. Namun tak ada kabar apapun, hingga Hong Bin menjitak kepala sekretarisnya. Akhirnya, Sedong dipanggil ke rumah Hong Bin karena Chang sakit, dan tak mau makan. Sedong dengan gaya ibu, berhasil membuatnya makan. Hong Bin melihat mereka yang begitu akrab. Setelah itu, Hong Bin membayar Sedong, tapi Sedong tidak membutuhkannya. Ini membuat Hong Bin berkata jika ia membutuhkan pengasuh dan ia akan memberikan semua yang Sedong butuhkan. Sedong dengan percaya diri mengatakan, dia memang akan mengasuh Chang, namun ia tak mau bekerja sebagai pengasuh, terlebih teman-temannya juga bergantung padanya. Namun Hong Bin menghina Sedong. Sedong hanya butuh ucapan, terima kasih, yang sederhana. Hong Bin selama hidupnya tidak pernah mengucapkan terima kasih atau maaf. Sedong meninggalkan tempat itu dengan marah. Dia kemudian menyadari bahwa tasnya ketinggalan dan ponselnya juga ada di dalamnya. Dia menggedor pintu otomatis dan alarm berbunyi. Hong Bin dengan santai melihat portofolio Sedong yang tertinggal. Karena alarm yang berbunyi, Hong Bin menuduh Sedong masuk tanpa izin. Dia memberinya dua pilihan. Menjadi pengasuh Chang atau dia akan melapor ke polisi. Sedong memilih opsi kedua dan menelepon polisi. Keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Petugas ingin mereka berdua ikut ke kantor polisi. Hong Bin tidak punya pilihan dan dia mencabut tuntutannya. Sedong menginginkan permintaan maaf dari Hong Bin. Meski dengan terpaksa Hong Bin mengucapkan kata maaf dan mengakui dirinya salah, karena menuduh Sedong. Kepala pelayan pingsan mendengarkan tuannya mengucapkan kata maaf. Dan para pelayan lainnya serta sekretaris Ko menatap kagum Sedong. Dua karyawan yang dipukuli di episode pertama bertanya kepada sekretaris Ko, apakah Hong Bin akan masuk kerja. Sekretaris Ko mengatakan, tidak, dia akan tinggal di rumah. Mereka bersukacita dalam kebahagiaan, tapi hanya sebentar karena Hong Bin masuk. Dia mengatakan pada sekretaris Ko bahwa dia sedang menunggu seseorang. Sebuah telepon masuk ke sekretaris dan Hong Bin dengan senang hati bertanya apakah itu Sedong. Dia ingin sekretaris mengatakan bahwa dia sedang ada di game. Sekretaris Ko yang malang dipukuli oleh Hong Bin. Sedong berada di luar menunggu Hong Bin untuk mengakhiri apapun yang dia lakukan. Rupanya Hong Bin melakukan semua ini karena dia ingin terlihat keren. Dia keluar dengan mengenakan kemeja polkadot dan memberinya waktu 5 menit. Sedong ingin Hong Bin merekrut timnya dan dia akan menjaga Chang. Hong Bin menolak dan Sedong pergi dengan kepala tertunduk. Hong Bin berkata, waktu 5 menitnya belum berakhir. Sedong mulai menangis karena dia memanfaatkan Chang dan meminta pekerjaan. Mimpinya adalah membuat game, bukan mengasuh anak. Hong Bin tersentuh tapi segera tersadar. Sepertinya Hong Bin adalah pria yang baik. Kemudian, terlihat Hong Bin menemui ayahnya mengatakan jika Tai He sudah mati. Namun Hong Bin tak percaya, ia yakin jika itu adalah kebohongan ayahnya, agar Hong Bin tak mencari Tai He lagi. Hong Bin pun semakin marah dan marah. Sekretaris Ko sampai di hotel. Ia menggedor-gedor pintu tapi tak ada jawaban. Ia mendobrak pintu dan melihat ayah Jo di lantai, dan tidak ada tanda-tanda Hong Bin di sana. Ternyata pria itu memanjat menara dengan pisau yang mencuat dari punggungnya. Episode 4. Ternyata sebelumnya, Hong Bin menuduh ayahnya berbohong. Dia mendidih dalam kemarahan. Hong Bin mengeluarkan pisau. Ayah Jo ingin putranya memahaminya. Tidak ada ayah di dunia ini yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Namun keadaan menjadi gelap. Terdengar guntur dan petir dan kursi yang diduduki Hong Bin kosong tapi ada yang menyayatnya. Ayah Jo melihat pantulan kaca dan menoleh ke arah putranya, yang sekarang terlihat seperti manusia landak. Hong Bin dengan marah menaiki tangga. Dia memanjat menara secara acak. Sekretaris Ko terlambat datang untuk menyelamatkannya. Ia sampai di kamar. Mendobrak pintu. Menemukan ayah Jo di lantai. Entah bagaimana ia tahu di mana Hong Bin berada karena ia menaiki tangga ke teras. Hujan turun dengan deras dan dia berhasil menemukan tuannya.
Pagi tiba dan Hong Bin terbangun. Dia melihat lengan dan tubuhnya. Dia mengingat sesuatu. Sekretaris Ko terbangun. Hong Bin melihat ada bekas luka di tangannya. Ia menyuruhnya membuka baju dan ada lebih banyak bekas luka di punggung Sekretaris Ko. Hong Bin bertanya kapan dan bagaimana luka itu terjadi. Sekretaris Ko meraba-raba kebohongannya sendiri tapi Hong Bin tetap mempercayainya. Hong Bin bertanya apakah ia pingsan lagi karena marah pada ayahnya. Sekretaris Ko mengiyakan. Hong Bin bertanya tentang pakaiannya. Sekretaris Ko berkata, bajunya basah karena hujan. Chang dan Sedong bermain dengan selang air. Tukang kebun berkata, senang rasanya jika ada suara tawa di rumah ini. Hong Jo juga ada di sana dan dia menatap Sedong dengan mulut terbuka lebar. Sepertinya Hong Bin telah mempekerjakan Sedong, jadi sekarang dia merawat Chang seperti yang dijanjikan. Sedong kembali ketakutan karena Hong Bin. Dia terus menciumnya dan dia berbau seperti musim semi. Sedong berlari keluar rumah. Hong Jo berlari mengejar Sedong namun bus sudah pergi sebelum ia sampai. Akhirnya, tim Sedong senang, mereka mendapatkan tempat yang bagus untuk pekerjaannya. Ayah Jo ada di rumah sakit, tak lama lagi ia akan pergi. Sekretaris Ko ada di sana untuk menanyakan secara detail apa yang terjadi saat ia melihatnya terbaring di lantai. Ayah Jo berkata, semua orang tahu Hong Bin adalah anaknya. Jadi ia tak perlu khawatir. Di malam hari, Hong Bin datang mendadak bersama Chang untuk menjemput Sedong. Sedong bertanya apakah mereka akan segera kembali dan kemana tujuannya. Hong Bin mengatakan bahwa Chang tidak akan pergi tanpa Sedong, jadi Sedong harus ikut. Setelah beberapa saat, mereka sampai di dekat sungai. Sedong mengagumi keindahannya. Tawanya mengingatkan Hong Bin pada Tai He. Hong Bin memberitahu Sedong bahwa mobilnya mogok. Akhirnya Hong Bin menggendong Chang dan Sedong membawa kopernya. Hong Bin dan Sedong terlihat seperti orang tua dengan Chang anaknya. Mereka menunggu di halte bus. Chang sudah bangun, tapi dia tidur lagi di dalam bus. Sedong menjadi kagum dengan pemandangan di sana, hingga ia berkata, wah, wah. Melihat kejadian ini, Hong Bin sangat malu. Dia menggeliat di pojokan. Dia tidak ingin berurusan dengan Sedong. Di sisi lain, Sekretaris Ko khawatir. Dia tidak bisa menghubungi tuannya. Dia bertanya pada tim Sedong tentang keberadaannya. Sung Wan juga tidak bisa terhubung dengan Sedong. Sekretaris Ko mengira mereka sedang bersama. Sopir Hong Bin datang dengan gembira memberitahu Sekretaris Ko bahwa Hong Bin mengalami kecelakaan. Perusahaan asuransinya menelepon bahwa mereka menemukan mobilnya tapi tidak ada orang di dalamnya. Hong Bin dan Sedong akhirnya sampai di tempat yang entah di mana. Mereka berada di sebuah sungai yang ingin mereka seberangi. Tukang perahu yang ada di sana, sepertinya sudah mengenali Hong Bin. Kemudian beralih ke Nyonya atau Ibu Jo. Ini sebuah kejutan. Saya kira ibunya Hong Bin sudah meninggal. Saya tak tahu apakah dia ibu kandung dari Hong Bin dan Hong Jo. Dia terlihat amat sombong. Kepala pelayan menelpon Ibu Jo karena dia ingin berbicara dengan Ayah Jo. Ibu Jo mengeluh pada Ayah Jo tentang betapa beraninya para pelayan berbicara pada majikannya. Kepala pelayan mengepalkan tangannya terlihat kesal. Hong Bin dan Sedong sampai di tepi sungai. Tukang perahu berjalan bersama mereka karena tujuan mereka sama. Hong Bin berada di sebuah rumah yang tampak tua. Tukang perahu memanggil istrinya. Hong Bin membuka pintu dan seorang wanita tua sedang duduk. Wanita itu sudah pikun hingga tak mengenali Hong Bin dan mengira Hong Bin datang untuk menagih uang sewa. Ia keluar dari rumah, menatap Sedong dan berjalan tanpa alas kaki ke arahnya. Ia memanggilnya Tai He dan bertanya dari mana saja ia pergi. Hong Bin berkata ia bukan Tai He. Sedong bukannya setuju dengan Hong Bin, ia malah meminta maaf pada wanita tua itu karena tak pernah datang menjenguk ibunya itu. Episode 5. Sedong bekerja keras membantu ibu di sekitar peternakan dan pertanian. Sementara, Hong Bin terus bertanya di mana Tai He tapi kakek tidak tega memberitahunya. Hong Bin tidak berencana untuk pergi, sampai dia mendapat jawaban yang memuaskan dari ayah Tai He. Kemudian kakek pergi memetik paprika dan Chang mengikutinya. Kakek mengulurkan tangannya dan Chang menerimanya. Tai He menyuruh Chang untuk meminta kartu permainannya saat bertemu dengan kakek dan hal itu membuat kakeknya menangis.
Nenek menyiapkan pesta makan, ia menyuapi Sedong hingga Sedong kekenyangan. Hongbin menonton dengan ekspresi jijik dan tak mengerti dengan pemikiran Sedong. Ibu meminta Hongbin untuk membantu Sedong menjual paprika ke restoran terdekat. Dia setuju tapi menolak untuk membawa barang, hal ini membuat beberapa pekerja lapangan menertawakan tingkah Hongbin. Hongbin mengingatkan Sedong, jika Ibu Taihe bukanlah ibunya. Sedong mengklaim semua ibu sebagai ibunya. Saat tiba, pemilik restoran sedang marah-marah di atas genteng. Dalam omelannya, pria itu jatuh dari atap hingga punggungnya terluka. Dia menolak untuk pergi ke rumah sakit, sehingga Sedong menawarkan membelikan obat untuknya. Hongbin tidak ingin pergi ke pasar bersama Sedong, ia pun mengingatkan Sedong jika tujuannya kemari adalah untuk menjaga Chang. Sedong menjawab bahwa dia bukan pengasuh anak dan Chang tidak membutuhkannya karena dia bersama keluarganya. Karena khawatir, Hongbin dengan terpaksa mengikutinya ke pasar. Chang dengan senang hati bermain dengan mainan lama Hongbin yang ada di rumah itu. Rupanya dulu ayah Hongbin tidak pernah membiarkan Hongbin bermain dengan action figure atau kartu permainan sehingga dia meninggalkan mainan itu di rumah Taihe. Saat Chang bermain, ibu teringat kembali saat Taihe meninggal dan Chang mendengarkannya. Ia bergumam jika ayah Hongbin yang jahat itu memukuli putrinya sampai mati. Di pasar, Sedong meminjam uang untuk membeli pakaian dalam dan Hongbin memberikan dompetnya. Namun sebelum dia bisa membayar, seorang pencuri mengambil dompetnya dan lari. Sedong mengejar pencuri tersebut dan Hongbin mengejar Sedong bermaksud membiarkan saja pencopet itu pergi. Hingga akhirnya, Hongbin kehilangan Sedong dan ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan. Namun masih terlalu dini untuk membuat laporan orang hilang dan para petugas hanya menertawakannya. Beberapa jam kemudian, Sedong tiba dengan dompet Hongbin dan pencuri di belakangnya. Hongbin bertanya-tanya, orang macam apa yang akan mengejar pencuri selama berjam-jam. Sedong itu gadis macam apa yang begitu tak kenal takut? Sedong berkata, jika ia tahu dompet itu sangat berharga, karena di dalamnya ada foto Taihe. Mereka naik bus kembali ke restoran dan Sedong menyiapkan obat untuk pemiliknya yang terluka. Hongbin tidak sabar dan memutuskan untuk kembali sendirian. Tapi di perjalanan dia takut akan kegelapan dan akhirnya berlari ketakutan dan akhirnya ia memeluk Sedong. Kemudian, Sedong tidur bersama kakek dan ibu. Dan Hongbin tidur di gudang. Hongbin merenungkan hari konyol mereka. Dia tertawa sendiri. Di ruang penyimpanan tempat Hongbin tidur, terdapat foto kenangan Taihe dan surat dari kakek. Ia membaca surat itu, Hongbin tercinta. Sangat menyakitkan bagiku untuk mengatakannya dengan bibirku sendiri, tapi Taihe yang kita cintai sudah tidak ada lagi bersama kita. Karena itulah aku tidak bisa memberitahumu. Hongbin tercinta, tolong biarkan Taihe pergi. Saat dia sekarat, dia sangat ingin bertemu denganmu. Ini adalah penyesalan terbesar kami karena kami tidak bisa melakukannya untuknya. Namun, jangan terlalu membenci ayahmu. Itu semua adalah masa lalu. Aku baik-baik saja tapi aku tidak bisa melihatmu pergi. Aku akan pergi dengan Ibu Taihe untuk sementara waktu. Jadi kamu harus pergi juga. Selamat tinggal sayang. Episode 6. Karena membaca surat yang tak diterimanya itu, Hongbin melihat Blade Man di cermin untuk pertama kalinya. Kini dia tahu jika monster yang selama ini ada di mimpinya adalah dirinya sendiri dan dia memiliki kesadaran yang cukup untuk bersembunyi ketika Sedong masuk ke dalam ruangan. Setelah dari sana, Hongbin menemui ayahnya, untuk menanyakan apakah ayahnya yang membunuh Taihe. Namun ayahnya tak menjawab dan malah bertanya, mengapa Hongbin tidak bisa melupakan Taihe setelah 30 tahun. Ia kemudian menyuruh sekretaris Ko untuk membawa ayah yang jahat itu pergi dari hadapannya sebelum ia berubah. Di sisi lain, adik Hongbin naksir kepada Sedong, dan secara tidak langsung bertanya kepada tukang kebun apakah Sedong ada. Tukang kebun menggodanya tapi dia mengancam akan memberitahu Hongbin, bahwa tukang kebun mencuri hadiah Thanksgiving berupa jamur dan ginseng merah. Karena kini Hongbin sudah menyadari siapa dirinya. Dia ingin tahu sudah berapa lama sekretaris Ko menyembunyikan hal ini. Karena ketika berubah ia selalu pingsan. Sekretaris Ko hanya berlutut, menerima kesalahan dan memohon maaf. Ia bercerita jika semuanya berawal dari malam hujan setelah Hongbin mendonorkan sum-sum tulang untuk menyelamatkan adik sekretaris Ko.
Kemudian salah satu menir Hongbin telah menggelapkan uang dan melarikan diri, yang membuat Hongbin sangat marah. Hingga Hongbin pingsan dan pisau mulai tumbuh dari punggungnya. Sejak saat itu, jika dia marah saat hujan, bilah-bilah itu tumbuh lagi. Hongbin menganggapnya sebagai cerita yang konyol tapi dia ingin membuktikannya. Hujan turun dan Hongbin memerintahkan Sekretaris Ko untuk membuatnya marah. Tapi Sekretaris Ko malah memberinya kabar baik. Game baru mereka menduduki peringkat nomor 1 di pasar dunia, Hongbin pun tak jadi marah. Para pengembang game sedang bermain tenis meja, dan Hongbin memanggil Sedong. Hal ini menyebabkan rumor tentang hubungan mereka semakin berkembang di antara para karyawan. Hongbin mengajak Sedong makan steak, namun ia tidak mau makan sampai ia tahu mengapa Hongbin membelikannya makan malam. Dia memintanya untuk menceritakan semua yang dia dengar dari nenek dan kakek, tidak masalah jika itu membuatnya marah. Sedong mengatakan, jika selama dia di sana, hal yang paling sering didengarnya adalah, Taiheiku yang cantik. Kakek ingin dia bertanya bagaimana perasaan Hongbin jika dia memberikan Chang pada Hongbin agar Hongbin memulai hidup baru. Hongbin mengetahui bahwa ayahnya selama ini mencoba merebut Chang dari Taihei dan itu membuatnya cukup marah untuk berubah. Tapi dia meminta Sedong pergi terlebih dahulu. Sementara itu, diam-diam pelayan Yun telah membawa Chang dan mempertemukannya dengan kakeknya, yaitu ayah Hongbin. Episode 7. Sedong dan Sekretaris Ko melihat Hongbin memanjat ke atas gedung dan kemudian ia tersambar petir yang menghasilkan pertunjukan kembang api yang indah. Sementara itu, Nyonya Yun mengatakan kepada ayah Jo untuk mengenal Chang secara perlahan dan memenangkan hatinya, tapi ayah tidak pandai dalam hal itu. Ayah berbincang dengan Chang, ia meminta Chang untuk mampu membaca dan menulis Chang dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea, dan berbicara secara formal dengan orang dewasa. Sementara itu, Hongbin mengakui bahwa dia telah menjadi monster namun ia mampu menerimanya. Ia meminta Sekretaris Ko agar menjauhkan dia dari ayahnya. Ia khawatir ayahnya akan membuatnya marah dan ia tak bisa mengendalikan dirinya. Kini Hongbin sudah mampu mengendalikan kekuatannya, ia menguji dirinya dengan adu cepat melawan mobil. Dan dia berlari lebih cepat dari mobil, bahkan dengan sentuhan, mobil jadi penyok, dan tak sengaja ia membuat bahu Sekretaris Ko menjadi kesakitan. Kemudian dia dapat mencium aroma Sedong sejauh 1 kilometer, ia pun mengikuti aroma itu. Hongbin menemukan Sedong sedang makan bersama timnya dan memanggilnya untuk keluar. Tentu saja hal ini memicu desas-desus bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, dan tim lain mengejek mereka yang memanfaatkan Sedong. Ini membuat mereka berkelahi. Hongbin khawatir karena dia tidak menghabiskan waktu dengan Chang. Sementara Sedong panik karena dia terus mengendusnya dengan mata tertutup. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan sering datang karena dia ingin Chang lebih dekat dengan ayahnya. Selain itu dia tidak suka dengan rumor yang beredar. Suatu hari Hongbin ingin Sedong mengantarkan uang kepada orang tua Taihei karena dia telah menghancurkan rumah mereka waktu itu. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi mereka langsung. Sedong memberitahunya bahwa orang tua Taihei ada di rumahnya dan dia akan membawa mereka menemui Hongbin sebelum mereka kembali. Rupanya hal ini didengar oleh Nyonya Yun, ia pun langsung mengabarkannya pada ayah Jo. Akhirnya, mereka semua bertemu di simpang jalan. Kakek dan nenek hampir bertabrakan dengan mobil ayah Jo dan setelah itu terjadi konfrontasi. Mereka terlibat pertengkaran. Kakek menuduh ayah Jo yang tak tahu malu, menginginkan Chang namun ia tak menginginkan Taihei. Namun ayah Jo tak memperdulikan omongan itu. Hongbin memperingatkannya untuk tidak merebut Chang. Hongbin menyuruhnya pergi dan jangan pernah kembali. Tapi ayah Jo akan tetap bertekad merebut Chang. Sementara itu, ternyata ibu sudah pergi. Sedong menduga ibu pergi ke tempat yang selalu dibicarakannya dan mereka menemukannya di sana. Itu adalah tempat yang berisi semua kenangan indah Hongbin dengan Taihei, yaitu toko keluarga Taihei di masa lalu. Dan kali ini, ibu mengenali Hongbin dan memohon agar Hongbin melepaskan Taihei, agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya, Hongbin dan Chang mengadakan upacara perpisahan untuk melepaskan Taihei dan membakar kenangan. Kemudian mereka melepaskan kotak-kotak yang menyala di atas air yang tenang. Hongbin bosan karena tidak ada yang terjadi. Dia tidak marah dan tidak turun hujan. Bahkan kekuatan supernya pun hilang. Tapi Sekretaris Ko tertawa dan memberitahunya bahwa Sedong sedang makan bersama adiknya Hongbin di kantin.
Rupanya adik Hongbin gagal dalam ujian tengah semester, dan ia menelepon Sedong untuk menagih ongkos bus yang ia pernah pinjamkan, dengan mentraktirnya makan. Dia mengambil banyak foto dan mereka saling menggoda satu sama lain. Hongbin yang melihat hal itu dibuat cemburu, dan menganggap Sedong wanita matre. Hongbin tiba-tiba meminta presentasi publik tentang game yang sedang mereka kerjakan tetapi perhatiannya tertuju pada Sedong. Ia merasa kesal pada Sedong yang dekat dengan adiknya. Kemudian ia berkomentar jika presentasi game hasil tim Sedong itu sampah, dan ia berjalan pergi, sambil tersenyum. Sedong benar-benar terluka karena dia menyebut pekerjaan dan ketulusannya sebagai sampah. Semua yang dia lakukan adalah karena dia menyukai pekerjaannya, tapi dia tidak suka cara orang memandang dan membicarakannya yang hanya bisa mendekati Hongbin. Episode 8. Sebuah ponsel tergeletak di pinggir jalan dan sebuah kaki terus menghantam gitar. Untuk sesaat saya mengira saya sedang menonton sesuatu yang lain dan bukan Blade Man. Ternyata itu ayah Jo yang melampiaskan kemarahannya dengan memukul-mukul gitar karena Hong Jo gagal dalam ujian, dan malah sibuk mencintai seorang gadis yang lebih tua darinya yaitu Sedong. Ayah Jo ingin anak-anaknya menempuh jalan kesuksesan seperti yang dia lakukan, tetapi tak ada yang menurutinya. Ayah ingin Hong Jo pergi ke luar negeri untuk belajar. Hong Jo berusaha menolak, tapi ayah Jo tidak mau mendengarkan. Ibu Jo bukannya berbicara dengan anaknya, dan bertanya mengapa dia gagal, malah menyalahkan gurunya. Ayah Jo tidak mengatakan apapun dan pergi ke kamarnya. Ibu Jo bertanya pada Hong Jo tentang gadis yang dicintainya, namun Hong Jo, dia tetap diam. Ia pergi keluar rumah dan menemukan ponselnya, ia merasa lega karena ponselnya masih berfungsi. Kemudian, Ibu Jo mengambil ponsel Hong Jo ketika Hong Jo tertidur dan memeriksa pesan-pesannya dengan Sedong. Sementara itu, Hongbin yang mulai mesra dan dekat dengan Sedong, ia terlihat bahagia dan bersiul. Begitupun dengan sekretaris Ko juga ikut tersenyum karena tuannya juga tersenyum. Hongbin memeriksa Chang. Ia sedang menulis huruf Korea. Hongbin mengatakan kepadanya bahwa mereka akan pergi ke taman hiburan. Chang bertanya apakah Sedong akan ikut juga. Hongbin menyuruhnya untuk memanggilnya, Nuna. Hongbin berkencan dengan Sedong. Mereka mencari rumah baru untuk Sedong. Akhirnya Sedong menemukan rumah yang ia sukai. Namun Hongbin tidak menyukai rumah itu dan menyuruhnya untuk melihat-lihat lagi sebelum memutuskan. Mereka pergi ke sebuah rumah mewah yang mahal. Sedong menyukainya tapi ia tak bisa membelinya. Hongbin mengatakan padanya kalau ia hanya perlu tinggal di rumah ini. Ia akan mengurus semuanya. Sedong terdiam. Sedong berkata kalau ia merasa malu. Tentu rumah ini bagus untuk ditinggali. Namun ia tak mau memanfaatkan Hongbin dan akhirnya memilih rumah yang pertama. Guru Hong Jo menelepon Ibu Jo untuk memberitahu bahwa putranya bolos. Sekretaris Jo menemui Hong Jo karena rupanya Hong Jo meneleponnya. Dia memberikan uang kepada Sekretaris Jo dan memintanya untuk membeli soju. Sekretaris Jo mengembalikan uang tersebut dan menyuruhnya untuk kembali ke sekolah. Hong Jo bertanya tentang Sedong dan Sekretaris Jo memberitahunya bahwa dia sedang libur. Hong Jo bertanya apakah dia bisa membelikannya rokok. Sekretaris Jo tidak mau melakukannya. Di sisi lain, kepala pelayan menyuap sopir untuk tutup mulut tentang dia membawa Chang keluar. Chang bersama ayah Jo. Ayah Jo bertanya apakah dia tahu cara membaca dan menulis angka. Chang menulis namanya dalam bahasa Korea dan menunjukkannya pada ayah Jo. Alih-alih memujinya, ayah Jo malah menyuruhnya untuk belajar angka. Ayah Jo diam-diam senang. Chang meminta ayah untuk menulisnya sebagai contoh agar dia bisa menyalin dan belajar. Ayah Jo menulis untuknya dan kepala pelayan terkejut melihat sisi lain dari ayah Jo. Hong Jo duduk di tepi gedung sambil mendengarkan musik. Sementara itu, kepala pelayan menemui Ibu Jo. Kepala pelayan memberikan data tentang Sedong pada Ibu Jo. Ibu Jo bertanya apakah Sedong datang ke rumah dan bekerja di perusahaan Hongbin. Kepala pelayan mengatakan bahwa dia memang bekerja. Ibu Jo tidak percaya kedua kakak beradik itu mencintai gadis yang sama. Di sisi lain, Sedong menerima SMS dan matanya terbelalak ketakutan. Dia meneruskan pesan itu ke Hongbin. Ini dari Hong Jo. Dia sedang duduk di gedung tertinggi. Dia pernah datang ke sana bersama kakak dan ayahnya. Sedong menelepon Hongbin sambil menangis dan mengkhawatirkan Hong Jo.
Hong Bin pergi dengan sekretaris Jo untuk mencari adiknya. Ia terus melihat foto itu untuk mengingat tempat itu. Akhirnya mereka melihat Hong Jo di atas. Hong Bin berlari ke dalam gedung dan saat dia menaiki tangga, dia ingat bahwa dia tidak pernah menjadi kakak yang baik bagi Hong Jo. Ia sampai di atap dan Hong Jo melangkah maju. Hong Bin berlari ke arahnya. Hong Jo terkejut dan menatapnya dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh dan Hong Bin melompat, terbang dan memeluknya. Episode 9. Setelah penyelamatan dramatis, kedua anak laki-laki tergeletak di atap. Hong Jo mengira dia telah meninggal karena ia ingat jika ia terjatuh dari atas gedung. Dan mustahil Hong Bin menyelamatkannya. Hong Bin berteriak marah pada Hong Jo, karena mengira Hong Jo akan bunuh diri. Namun ternyata Hong Jo hanya sedang mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kemarahan ayahnya karena ia tidak ingin pergi belajar ke luar negeri. Namun ia senang karena kakaknya menyelamatkannya. Hong Bin menasihatinya untuk tidak memikirkan bunuh diri apapun yang terjadi. Hong Jo berkata, dia tidak akan melakukannya. Ia terkejut saat Hong Bin meminta untuk ikut dengannya. Dia bertanya apakah dia bisa berjalan di sisinya juga. Hong Bin berhenti sejenak dan mereka berjalan. Hong Bin mengantar Hong Jo ke rumahnya. Hong Bin berjanji mulai saat ini ia akan mendukung Hong Jo. Jadi Hong Jo tak perlu takut dengan ayah. Saat Sedong dan Hong Bin bermain di taman hiburan, Ibu Jo menemui Sedong. Sedong menyapa, namun ia malah menerima tamparan sebagai balasannya. Mommy Jo bertanya apakah Sedong membutuhkan uang agar ia meninggalkan putranya. Sekretaris Ko yang melihat, mencoba untuk menghentikannya namun dia juga mendapat tamparan. Orang-orang berkumpul untuk menonton. Ibu Jo kembali menampar Sedong. Hong Bin muncul. Dia marah dan pisau tumbuh dari punggungnya dan hari yang cerah berubah menjadi badai. Episode 10. Karena kejadian tersebut ternyata Sedong terluka, begitupun dengan Ibu Jo. Karena hal ini Hong Bin diam selama setengah episode karena merasa bersalah tidak sengaja melukai Sedong. Mereka berdua saling merindukan dan memikirkan masa-masa mereka bersama. Dia ingin mengendalikan kekuatannya sebelum bertemu dengannya atau Chang. Dia menyadari bahwa dia menjadi tenang ketika dia memikirkan Sedong. Di sisi lain, Hong Jo tahu orang seperti apa Ibu Jo. Dia memintanya untuk pergi bersamanya ke Amerika. Sementara itu, tukang kebun berhasil menemukan surat yang dulu dititipkan untuk Hong Bin dari Hong Jo. Ia memberikannya pada pembantu namun pembantu Yu, Nyonya Yu pun mengambilnya dan membacanya. Surat tersebut memiliki foto Tai He dan dalam surat itu Hong Jo bertanya apakah dia adalah cinta pertama Hong Bin dan dia tahu tentang Tai He, dan meminta kakaknya bicara padanya jika ingin tahu tentang Tai He. Namun seperti ketakutan kepala pelayan Yu malah membakar amplop tersebut. Rupanya dulu, kepala pelayan Yu ternyata berada di balik serangan Tai He. Dan kita diperkenalkan pada pria suruhan Nyonya Yu. Sementara Pak Sopir membawa Chang kembali kepada kakeknya, ia mengirimkan foto Chang kepada 3 orang. Sedong bertanya-tanya siapa orang ketiga itu. Hong Bin tidak tahu. Ternyata itu adalah ayahnya Jo. Ayah tersenyum melihat foto itu. Kepala pelayan menatapnya. Dan preman suruhan Nyonya Yu datang menemui mereka. Hong Bin merindukan Chang, ia pun kembali menemui Sedong dan mengajaknya untuk menjemput Chang. Di jalan mereka melihat sebuah mobil yang akan jatuh di sungai. Hong Bin menggunakan kekuatannya dan mengangkat mobil tersebut dengan mudah, dan hal ini dilihat Sedong. Episode 11. Sedong adalah seorang gadis yang aneh, dia menerima Hong Bin dan kemampuannya tanpa pertanyaan apapun. Sedong bertemu ayah Jo. Ayah meminta Sedong menjauhi kedua putranya dan cucunya. Namun Sedong dengan santun menjawab jika dia tidak ingin meninggalkan Hong Bin. Tiba-tiba ayah Jo mimisan, sepertinya ia sakit parah. Sedong memberinya sapu tangan, dan ayah Jo meminta Sedong untuk tidak mengatakan kejadian ini pada siapapun. Sedong menelepon Hong Bin tentang ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Namun Hong Bin marah padanya karena Sedong sudah menemui ayahnya tanpa ia tahu. Ibu Jo terus bertanya apa yang dikatakan ayah Jo pada Sedong. Ayah Jo tidur dan Hong Bin hanya menatapnya dan pergi. Ia melihat Ibu Jo mengomel pada Sedong. Sedong mengatakan pada Hong Bin jika sebenarnya yang ayah inginkan adalah agar bisa dekat dengan anak-anaknya. Sedong mengatakan jika Hong Bin merasa khawatir padanya, maka berbaikanlah dengan orang tuanya.
Namun Hong Bin marah, dan menganggap Sedong tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya. Pagi hari, Chang tidak bisa makan dengan sumpitnya. Hong Bin menyuapinya, membuat sekretaris Ko tersenyum. Hong Jo menemui Sedong karena dia akan berangkat ke Amerika. Sementara Hong Bin mengunjungi ayahnya. Dia memintanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan padanya, asal ayahnya jangan pernah menyusahkan Sedong. Kemudian Hong Bin meminta ayahnya agar tetap sehat. Episode 12. Sementara itu, orang suruhan Nyonya Yu mengikuti Hong Jo karena Hong Jo mengetahui sesuatu tentang Tai He, namun Hong Jo menyadari bahwa dia sedang diikuti. Kemudian geng Sedong tidak sengaja memberitahunya bahwa ayah Jo adalah ketua perusahaan tempat almarhum ayah Sedong dulu bekerja. Film flashback, saat itu Sedong meminta untuk bertemu dengan ketua perusahaan tempat ayahnya bekerja, karena ayahnya terluka di lokasi konstruksi. Dia membutuhkan tanda tangan ketua agar dokter dapat mengoperasinya. Namun dia tidak pernah bisa bertemu dengannya. Sedong menangis dan seorang pria berseragam tentara memberikan sapu tangan kepada Sedong dan pergi. Wajahnya tidak diperlihatkan, tapi dia adalah Hong Bin. Kembali ke saat ini. Karena hal ini, Sedong mulai menghindari Hong Bin. Hong Bin merasa aneh, dia bertanya pada Sung Wan tapi Sung Wan tidak mengatakan apapun. Sementara Chang sudah mulai masuk sekolah. Dia terlihat bahagia. Saat mereka berangkat, para pelayan membungkuk hormat, namun Hong Bin meminta mereka untuk tidak melakukannya lagi. Dia bahkan mengatakan hal yang sama kepada semua stafnya, untuk tidak membungkuk ketika bertemu dengannya. Di sisi lain kepala pembantu menyuap tukang kebun untuk tutup mulut tentang surat itu. Dia harus berpura-pura tidak pernah mendapatkannya. Sementara, Chang menelepon Sedong dan memintanya untuk berpura-pura menjadi ibunya selama 1 hari, untuk acara di sekolahnya. Namun Sedong menolak. Chang melihat ibu-ibu teman sekelasnya datang menjemput anak-anak mereka, sementara dia dijemput pelayan rumahnya. Teman-temannya bertanya kepada ibu mereka mengapa Chang diperlakukan dengan hormat dan bertanya-tanya apakah dia tidak memiliki ibu. Hal ini menyakiti hati Chang. Sedong terus menghindari Hong Bin, akhirnya Hong Bin tidak punya pilihan selain memanggil gengnya untuk rapat dan mengancam bahwa jika ada yang tidak hadir, mereka semua harus mengundurkan diri. Hong Bin akhirnya bisa bertemu dengan Sedong. Hong Bin menanyakan alasan perilaku anehnya. Dia tidak bisa mengatakannya. Hong Bin bersikeras ingin tahu dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mengatakannya. Apakah karena orang tuanya? Sedong meminta waktu. Episode 13. Sedong datang menemui Chang, namun ia bersembunyi di balik selimut. Sedong berjanji akan datang ke sekolahnya. Chang meminta bantuan lain. Dia ingin Sedong agar menginap semalam. Sedong pergi saat Chang tidur. Hong Bin menyuruhnya untuk tidak pergi ke sekolah. Karena Sedong sedang sakit dan pula Hong Bin tidak ingin dikasihani. Sedong dan Hong Bin menjaga hubungan mereka pada tingkat profesional sebagai karyawan dan majikan. Hong Bin marah dan bertanya kepada ayah Jo alasan mengambil tanah mereka. Ayah Jo mengakui bahwa ia tahu orang tua Tai He tinggal di sana dan ia melakukan apa yang baik untuk mereka. Mereka akan mendapatkan uang kompensasi yang akan mereka nikmati seumur hidup. Hong Bin bertanya mengapa ayah Jo selalu memutuskan untuk orang lain. Kesalahan Tai He adalah karena ia jatuh cinta padanya dan ayah Jo mengirim preman untuk memukulinya. Ayah Jo meminta bukti dari omong kosong ini. Hong Jo ikut campur dan berkata, ia ingin mengatakan sesuatu, tapi Hong Bin tak mendengarkan apapun bahkan Sedong ada di sini. Bila Hong Bin mulai bertunas dan Sedong memeluknya. Sedong berbaring di tempat tidur dan gengnya membersihkan rumah untuknya. Hong Bin dan sekretaris Ko merasa bersalah dan menyalahkan diri mereka sendiri, karena membuat Sedong kembali terluka. Hong Bin berpikir bahwa dia seharusnya tidak bersamanya demi dia. Sedong menepati janjinya pada Chang dan pergi ke sekolahnya. Hong Bin juga pergi ke sana. Sedong mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menganggapnya menyedihkan dan dia masih butuh waktu untuk kembali. Hong Bin mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya karena dia tidak membutuhkannya lagi. Chang menangis karena Hong Bin mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan pernah bertemu Sedong. Dia marah pada ayahnya. Ayah Jo memanggil kepala pelayan. Ayah Jo bertanya tentang tuduhan Hong Bin.
Ia tak pernah melakukan apapun pada Tai He dan bertanya apakah kepala pelayan yang melakukannya. Kepala pelayan tak percaya Ayah Jo mengatakan hal itu, padahal Ayah Jo adalah orang yang ingin memberi pelajaran pada Tai He. Ibu Jo mendengarkan percakapan mereka dari telepon. Hong Jo yang penyayang kembali mengganggu Sedong. Sedong meminta maaf dan mengatakan bahwa Sedong tidak nyaman dengannya. Hong Jo memanggilnya, Nuna, dan mulai melakukan hal-hal aneh, seperti push-up, menari dan bernyanyi. Sementara Hong Bin duduk di tepian, dengan bilah-bilah yang tumbuh. Sekretaris Ko memintanya untuk memikirkan Sedong agar bilahnya hilang. Hong Bin mengatakan bahwa semua ini terjadi karena Sedong. Dia terus duduk di sana dan hari pun berlalu. Sedong meminta Ayah Jo untuk meminta maaf pada mendiang ayahnya. Namun Ayah Jo tidak pernah mengatakan hal seperti itu dalam hidupnya, dan terlebih lagi itu tidak akan mengubah apapun. Ayah Jo berkata bahwa dia berada dalam bisnis konstruksi dan ayahnya bukan satu-satunya yang meninggal. Haruskah ia pergi dan meminta maaf pada semua orang? Sedong berkata, setidaknya Ayah Jo mau berjanji tidak mengabaikan orang lain lagi. Keesokan harinya, Ayah Jo menelepon Sedong dan meminta maaf dengan caranya sendiri. Dia sibuk menjalani hidupnya dan tidak pernah memikirkan orang lain. Mulai sekarang dia akan bisa melihat mereka sebagai orang tua seseorang. Ayah Jo bertanya apakah sudah cukup? Dan Sedong merasa puas. Sekretaris Ko kembali membawa Sedong ke Hong Bin. Dia menyuruhnya untuk tidak kaget melihat wujudnya. Dia mengarang cerita bahwa setiap kali Hong Bin dalam suasana hati yang buruk, dia memakai pakaian yang aneh. Hong Bin melihatnya dan memintanya untuk pergi. Sedong mengatakan kepadanya, dia seharusnya memakai pakaian lain daripada kostum yang mengerikan ini. Ia memberikan sapu tangannya kembali pada Hong Bin. Ia tahu bahwa Hong Bin lah yang memberikan sapu tangan itu dulu. Sapu tangan itu menghiburnya saat itu dan dia berharap sapu tangan itu melakukan hal yang sama pada Hong Bin. Hong Bin ingat pernah memberikan sapu tangannya kepada seorang gadis yang dulu hendak menemui ayahnya namun diusir. Dia menangis dan tidak ada lagi pisau yang mencuat. Hong Bin memberitahu Sedong bahwa hari itu adalah hari libur baginya, dan dia memutuskan untuk menemui ayahnya. Dia melihat seorang gadis memohon untuk bertemu dengan Ayah Jo tapi tidak bisa. Dia bisa saja menghentikan ayahnya dan membiarkan gadis itu bertemu dengannya tapi dia tidak melakukannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan sapu tangannya. Sedong berkata, jika ayah-ayahnya sudah berkata, dia tidak akan melakukannya lagi dan lain kali jika Hong Bin menemukan gadis lain yang seperti Sedong, hendaknya Hong Bin menolongnya. Sekretaris Ko memberitahunya bahwa Hong Jo ada di sini, Hong Bin berpura-pura tidak mendengarnya. Hong Jo terlihat seperti orang yang kalah telak. Kemudian ia memberitahu Hong Bin bahwa ada orang yang mengikutinya ke tempat ia dan Tai He bekerja. Hong Bin tak percaya dengan perkataannya dan terus bertanya, siapa? Hong Jo menjawab, Tai He, cinta pertama Hong Bin dan ibunya Chang. Episode 14. Singkat cerita, Hong Jo membawa Hong Bin ke rumah Tai He, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia pergi ke tempat barang rongsokan, namun ada gadis lain dengan nama Tai He dan itu bukan Tai He. Hong Bin menjita kepala Hong Jo karena merasa dibohongi. Namun setelah Hong Bin pergi, ternyata memang Tai He yang asli ada di sana, namun dia tidak ingin bertemu dengan Hong Bin. Dia meminta Hong Jo untuk tidak lagi memberitahu Hong Bin tentang keberadaannya. Itu semua demi keselamatan mereka. Sementara itu, ayah Tai He datang menemui Hong Bin. Ia mengembalikan uang yang dikirim ayahnya Hong Bin untuknya. Entah apa maksud ayah Jo mengirimkan uang pada ayah Tai He. Kemudian, Hong Bin bertanya tentang tempat pemakaman Tai He, namun ayahnya mengatakan kalau ia mengkremasinya dan tidak memakamkannya. Akhirnya Sedong mengantarkan ayah Tai He pulang. Namun ia terus berkata, ia harus pergi ke suatu tempat untuk menjemput istrinya dulu. Akhirnya Sedong mengikuti ayah Tai He dan menunggunya di depan. Ayah Tai He pergi ke rumah yang sama dengan yang ditunjukkan Hong Jo pada Hong Bin. Tai He melihat keluar jendela dan melihat Sedong. Ia menyukai Sedong dan menganggapnya terlalu muda untuk menjadi ibu Chang. Dan ayah Tai He memuji Sedong yang sangat baik. Sementara ayah Jo dan ibu Jo bertengkar. Ibu Jo ingin tahu hubungan antara ayah Jo dan kepala pelayan Yu. Ia ingin ayah Jo memecatnya.
Ayah Jo mengatakan kepadanya bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, jadi bagaimana dia bisa memecatnya, lagi pula pelayan Yu, dia bekerja untuk Hong Bin bukan untuknya. Ibu Jo memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Kemudian Ibu Jo bertemu Hong Bin di luar, dia meminta Hong Bin untuk tidak mencampuri urusan ayahnya. Namun Hong Bin mengucapkan selamat tinggal dan masuk untuk berbicara dengan ayah Jo. Hong Bin memberikan uang yang ia kirimkan pada ayah Jo untuk orang tua Tai He. Ia mengatakan kalau ayah Jo tidak bisa membeli orang demi tujuannya. Ibu Jo pergi ke rumah Hong Bin untuk menemui kepala pelayan Yu. Mommy Jo menjambak rambut Nyonya Yu dan pembantu yang lain berusaha menolong. Tapi tidak perlu, kepala Nyonya Yu menendang Ibu Jo hingga membuat Ibu Jo terjatuh. Kepala pelayan bertanya apakah dia ingin berkelahi. Ibu Jo kalah telak. Ibu Jo bertanya tentang hubungan dia dan ayah Jo. Kepala pelayan berkata, dia hanya seorang pekerja. Sementara, Tai He mengunci kamarnya, rupanya ia menderita sakit yang cukup parah di kepalanya. Ayahnya memintanya untuk membuka pintu. Ia mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja setelah rasa sakitnya hilang. Sedong masih menunggu pasangan tua itu. Ia memeluk Ibu Tai He saat ia melihatnya. Sedong membawa mereka ke halte bus tapi Ibu Tai He berlari kembali karena teringat Tai He yang sakit. Sedong dan ayah Tai He mengejarnya. Sedong menghentikannya tapi Ibu Tai He mendorongnya dan Sedong terjatuh. Ibu Tai He menggedor pintu dan meminta Tai He untuk membukanya. Sedong melihat ada orang yang membuka pintu. Akhirnya Tai He menceritakan alasannya meninggalkan anaknya dan Hong Bin. Ia sedang sekarat dan ia tidak ingin mereka melihatnya kesakitan. Ia mengalami sakit kepala hebat dan ia tak bisa melakukan operasi. Dia tidak tahu kapan dia akan mati tetapi ketika kesakitan dia berharap untuk mati. Sedong mendengarkan dan menangis. Dia ingin memberitahu Hong Bin. Tai He memohon agar dia tak memberitahunya. Ia sakit kepala lagi dan menyuruh Sedong untuk melihat bagaimana rasanya. Chang sudah belajar memegang sumpit. Hong Bin memperhatikan sambil tersenyum. Dia memberitahu Chang bahwa mereka akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Sedong. Saatnya Hong Bin mengetahui kebenarannya. Sekretaris Ko melihat alamat pasar di GPS. Sopir mengatakan kalau itu adalah tempat yang dikunjungi Sedong bersama ayah Tai He. Hong Bin menyadari itu adalah tempat yang sama dengan tempat yang ditunjukkan Hong Jo. Ia memutuskan untuk pergi ke sana. Tai He berpamitan pada orang tuanya dan berjanji akan mengunjungi mereka. Ada seseorang yang menunggunya saat ia kembali. Dia adalah Sedong, dia membawa makanan. Sedong menata meja dan terus mengatakan bahwa dia lapar. Sebelum mereka bisa memulai, seseorang mengetuk pintu dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka tahu siapa tamu itu. Itu adalah Hong Bin. Ia terus menggedor pintu dan memanggil nama Tai He. Episode 15. Hong Bin mengetuk pintu. Tai He mengira Sedong yang memberitahunya. Sedong menyangkalnya. Tai He tak ingin bertemu dengan Hong Bin, ia bersembunyi bersama Sedong di dalam lemari. Hong Bin mendobrak pintu namun rumah itu kosong. Kemudian ia memanggil Hong Jo untuk menemuinya dan menyuruh Ko untuk menjaga rumah. Tai He mengemasi tasnya bersiap akan pergi. Sedong menelepon Ko untuk memancingnya pergi dari sana. Dia masuk ke dalam perangkap dan kedua gadis itu pergi dengan selamat. Di sisi lain, Hong Bin bertanya pada Hong Jo tentang Tai He. Hong Jo mengatakan bahwa ia memberikan surat kepada tukang kebun mengenai Tai He untuknya. Hong Bin menelepon tukang kebun, namun tukang kebun berbohong bahwa ia kehilangan surat itu. Sedong membawa Tai He ke rumahnya. Ia melihat mainan-mainan di rumah Sedong. Sedong mengatakan kalau mainan itu milik Chang dan ia sudah masuk TK. Akhirnya, mereka mengunjungi Chang yang sedang bermain bersama teman-temannya. Tai He memperhatikannya dari kejauhan. Anak-anak menyuruh Chang untuk melompat dari tempat yang tinggi. Ketika Tai He akan pergi, Chang naik ke atas perosotan dan siap melompat. Sedong melihatnya dan berlari tapi Chang sudah terlanjur melompat. Tai He lebih dulu sampai dan menangkapnya. Chang mengenalinya dan memanggilnya, Ibu. Dari informasi Hong Jo, akhirnya Hong Bin mengatakan pada Sedong bahwa Tai He masih hidup dan Hong Bin akan menemuinya untuk mendapatkan jawaban, mengapa ia pura-pura mati. Akhirnya Sedong pun jujur kepada Hong Bin jika ia sudah tahu. Ia membawa Hong Bin ke rumahnya untuk bertemu Tai He.
Saat bertemu, Taihe mengatakan kepada Hong Bin, ia terpaksa menyembunyikan dirinya karena untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan dia sudah menemukan seseorang yang akan mencintainya dan melindunginya, namun ia tak bisa mengurus Chang sehingga dia harus mengirimnya pada Hong Bin. Namun Hong Bin menyadari jika Taihe sedang berbohong. Kemudian Taihe memintanya untuk menjaga Chang dan mengatakan bahwa ia menyukai pacar barunya Hong Bin yaitu Sedong. Akhirnya mereka pun kembali berpisah. Hong Bin sampai di tempat Sedong. Sedong tak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Karena ia tak mau memikirkan apapun. Ia mengatakan kalau saat ia melihat Taihe menyelamatkan anaknya, ia menyadari kalau Chang memiliki ibu dan ayah. Tak ada tempat untuknya. Hong Bin mengatakan kepadanya bahwa ketika ia menemui Taihe, dia malah menyadari bahwa kini dia jatuh cinta pada Sedong bukan pada Taihe. Hong Bin dan Sedong menyuruh anak buahnya untuk membantu di tempat kerja Taihe. Kemudian Sedong memasak untuk Taihe, namun tiba-tiba Taihe mulai merasakan sakit. Ia meminta Sedong untuk pergi. Sementara Hong Bin berbicara dengan ayah Jo. Hong Bin ingin tahu apakah benar Taihe harus berpura-pura mati karena ingin menjauhinya. Hong Bin meminta ayah Jo untuk meminta maaf pada Taihe. Ayah Jo mengatakan bahwa dia lega karena Taihe masih hidup, tapi dia tidak tahu mengapa selama ini Taihe berpura-pura mati. Karena selama ini ayah merasa tak pernah melakukan kejahatan apapun pada Taihe, ia hanya tak menyetujui hubungan Hong Bin dengan Taihe. Karena baginya Hong Bin adalah segalanya bagi ayah Jo. Kata-kata itu terngiang di kepala Hong Bin saat dia berjalan pergi. Sedong memberitahu Hong Bin bahwa dia takut untuk menceritakan tentang Taihe karena dia pikir Taihe akan meninggalkannya. Akhirnya Sedong memberitahukan alasan Taihe menghilang selama ini. Taihe sedang sakit parah. Di sisi lain, ayah Jo bertanya kepada Hong Jo tentang alamat Taihe. Namun ternyata Taihe diculik oleh gangster. Ayah Jo tiba di tempat kerjanya dan Hong Bin tiba di rumahnya. Mereka semua mendapatkan kabar termasuk Sedong tentang Taihe. Karena Taihe sempat mengirim pesan meminta bantuan pada temannya. Di dalam mobil, Taihe menangis kesakitan namun gangster tidak peduli. Entah bagaimana Hong Bin melacak mereka. Ia berdiri di tengah jalan dan para gangster memutuskan untuk menabraknya, namun sayang mobil itu tidak bergerak karena Hong Bin menghentikannya dengan satu jari. Dia memukuli mereka dan membawa Taihe yang pingsan bersamanya. Sekretaris Ko membantu tuannya dan mengurus para gangster. Begitupun Sedong, ia pingsan karena kelelahan. Episode 16. Hong Bin dan Sungwan membawa Taihe dan Sedong ke klinik yang sama. Dokter mengatakan pada Sedong bahwa ia tidak membutuhkan obat dan obat-obatan tetapi konseling psikologis. Hong Bin memutuskan untuk tetap berada di sisi Taihe meskipun Taihe menyuruhnya pergi. Taihe mengatakan bahwa ia sudah gila karena ia masih memiliki perasaan pada Hong Bin. Akhirnya Hong Bin dan Sedong diam-diam putus. Sementara sekretaris Ko menghilang dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Ayah Jo berada di tempat kerja Taihe. Taihe tidak mau menemuinya dan meminta bantuan Hong Bin. Hong Bin menuduh ayah Jo karena telah menculik Taihe. Ayah Jo bersumpah dia tidak melakukan semua itu. Ayah Jo menghadapi kepala pelayan. Dia yakin bahwa dialah pelakunya. Dia juga bersumpah ke kanan dan ke kiri untuk berbohong, bahwa dia tidak tahu kalau Taihe masih hidup. Taihe dan Sedong pergi bersama. Keduanya ingin yang lain memiliki Hong Bin. Sedong berbohong bahwa dia tidak bisa menjaga Chang. Taihe tahu itu bohong. Kemudian Taihe memutuskan untuk pergi tanpa sepengetahuan siapapun tapi Sedong memergokinya. Ia bertanya pada Taihe tentang kondisinya. Bagaimana ia bisa sakit seperti itu? Rupanya dulu, para preman suruhan Nyonya Yu memukulinya. Namun dia mengatakan dia tidak ingin menceritakannya. Sekretaris Ko belum juga ditemukan. Hong Bin bertanya pada ayah Jo bahwa Ko sangat berarti baginya. Dia adalah saudara, teman, dan keluarganya. Namun saat itu Ko akhirnya muncul, ia menangis karena terharu, ia sangat berarti bagi Hong Bin. Hong Bin bertanya dari mana saja. Rupanya ketika Ko mengejar para preman yang menculik Taihe. Ia malah melihat seorang gadis cantik dan ia mengikutinya. Dan akhirnya mendapatkan nomor teleponnya. Kemudian dia kelelahan dan pingsan. Hong Bin bisa saja membawa Ko ke rumah sakit besar, tapi ia malah membawanya ke klinik.
Taehae dan Sedong juga hadir. Sedong diam-diam pergi. Hongbin meminta Taehae untuk tinggal bersamanya dan dia setuju tapi meminta waktu sehari. Sementara kepala pelayan pergi ke rumah Taehae dan ayah Jo memergokinya. Dia lari tapi tetap tertangkap. Dia berbohong jika ia ke rumah Taehae karena Chang ingin menemui ibunya. Kepala pelayan pulang dan Hongbin menunggunya. Ia menanyakan alasannya menyembunyikan surat Taehae darinya. Episode 17. Hongbin bertanya mengapa kepala pelayan menyembunyikan surat itu. Kepala pelayan Yu berbohong bahwa pelayan lain telah membuangnya karena dikira itu sampah. Kemudian Sedong dan Taehae bertemu di rumah orang tua Taehae. Ibu Taehae yang pikun malah mengira Sedong adalah Taehae dan Taehae adalah orang lain. Hongbin pun pergi ke desa orang tua Taehae. Sementara ibu Jo sudah muak dengan semuanya. Dia ingin bercerai dari ayah Jo. Sedong diam-diam pergi namun Taehae mengejarnya. Ia membawanya kembali ke rumah dan Hongbin ada di sana. Ia tak ingin mereka berpisah hanya karena kehadiran Taehae. Episode 18. Beberapa saat kemudian, keadaan Taehae makin parah, dan akhirnya Taehae meninggal. Ayah Jo meminta maaf dan air mata menetes dari matanya yang terpejam. Dan Hongbin membawa Chang ke ibunya untuk perpisahan terakhir. Hongbin dan Sedong akhirnya berpisah karena mereka berdua merasa bersalah atas kematian Taehae. Dan Ibu Jo dan Ayah Jo bercerai. Ibu Jo mengambil semua hartanya darinya, dan Hong Jo pergi bersama ibunya. Namun tak disangka, ayah mengatakan jika ayah pasti akan merindukannya. Kemudian Hong Jo memberitahu Sedong bahwa ia akan pergi ke Amerika bersama ibunya. Kepala pelayan juga pergi dari rumah itu, ia berhenti dengan alasan ingin tinggal bersama anaknya yang kini sudah sukses. Hongbin meminta maaf karena selama ini telah bersikap kasar dan tidak sopan. Kepala pelayan tahu dia memiliki hati yang hangat. Kemudian, semua karyawan memberikan bunga mawar untuk Sedong, agar Sedong tidak merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada Taehae. Dan kini Hongbin pun sudah berbaikan dengan ayahnya. Singkat cerita, Sungwan menikah dengan gadis pujaannya. Dia adalah dokter yang merawat Taehae. Sedong juga ada di sana dan begitu juga Hongbin. Di akhir film, Hongbin telah memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya, ia membawa Sedong terbang dan orang-orang melihat mereka. Tidak ada yang menganggapnya aneh, mereka hanya melihat dengan takjub. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Film ini sangat seru banget, lucu dan sedikit aneh. Jadi silahkan nonton filmnya secara full di link yang ada di deskripsi.